Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurunkan berat badan kembali menjadi normal dari berat badan yang sebelumnya obesitas itu merupakan sebuah kebutuhan untuk menjaga agar badan kita tetap dalam kondisi sehat. Berat badan yang obesitas mempunyai risiko untuk terjadinya penyakit-penyakit degeneratif lebih cepat, seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, stroke, dan lain-lain sebagainya. Hanya saja yang sering terjadi adalah banyak orang yang telah berusaha untuk melakukan diet tapi ternyata berat badannya tidak turun. Bahkan ada yang berat badannya turun cepat tapi kemudian kembali naik cepat. Berikut kita berikan tip untuk cara menurunkan berat badan agar mendapatkan berat badan yang ideal. Pertama, rendah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama kalori bagi tubuh manusia. Contoh karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, kemudian juga sagu. Karbohidrat dalam saluran cerna nanti akan diolah menjadi glukosa yang lalu diserap ke dalam darah. Glukosa ini akan digunakan oleh tubuh sebagai sumber kalori. Jika glukosa atau gula yang dimakan melebihi kebutuhan, maka tubuh akan menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati dan juga dalam bentuk asam lemak di jaringan lemak, sehingga lemak badan akan menjadi lebih banyak. Jika lemak badan menumpuk, maka orang akan menjadi gemuk dan bahkan bisa jadi obesitas. Agar berat badan bisa turun, maka konsumsi karbohidrat harus diturunkan di bawah kebutuhan. Dengan demikian, maka tubuh akan mengambil lemak sebagai sumber kalori dengan cara memecah lemak yang telah disimpan selama ini. Lemak yang disimpan selama ini akan diolah nanti menjadi asam lemak sebagai pengganti glukosa untuk sumber tenaga. 2. Makanan yang mengandung serat. Makanan yang mengandung serat ini akan mengumpulkan makanan di dalam lambung sehingga lambung cepat terasa penuh dan cepat terasa kenyang, serta rasa kenyangnya juga akan bertahan lebih lama. Serat sangat bermanfaat untuk saluran cerna kita. Serat ini banyak ditemukan di dalam dedaunan atau sayur-sayuran. Dengan memakan serat, buang air besar akan menjadi lembut dan dapat mencegah sembelit atau konstipasi. Serat atau selulosa tidak diolah menjadi glukosa sehingga dia tidak diserap ke dalam darah. Dengan demikian, maka gula yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber kalori akan sedikit dan tubuh akan menggunakan asam lemak sebagai sumber kalori pengganti glukosa. Ketiga, memakan makanan yang mengandung protein. Protein banyak ditemukan pada daging, telur, ikan, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Dan protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membuat enzim, hormon, dan memperbaiki sel-sel yang rusak, serta sebagai bahan baku untuk pembuatan sel kekebalan tubuh. Selain itu, protein juga digunakan sebagai sumber kalori jika glukosa dan asam lemak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang keempat, aktif bergerak. Olahraga sangat dibutuhkan untuk menurunkan berat badan. Dengan melakukan olahraga, maka penggunaan kalori sebagai tenaga akan lebih banyak. Olahraga yang dilakukan secara rutin akan membantu membakar kelebihan kalori yang tidak bisa dipangkas hanya dengan menjalani diet. Olahraga yang baik adalah jika nadi dengan olahraga aerobik ini dapat mencapai 2 kali lipat dari nadi sebelum aktivitas. Jika olahraga kurang dari 1 jam, perut akan cenderung untuk lapar dan menggoda untuk makan kembali, sehingga program menurunkan berat badan menjadi amburadul atau gagal. Jika olahraga lebih dari 1 jam, kayak akan muncul ada rancangan haus sehingga kita punya keinginan untuk banyak minum. Nah, menurunkan berat badan yang dianjurkan adalah sampai berat badan ideal. Ketika berat badan ideal sudah tercapai, maka programnya bukan lagi menurunkan berat badan, tapi menjaga berat badan agar tidak naik kembali.
Jangan tergoda dengan program yang menurunkan berat badan dengan cepat, karena penurunan berat badan yang cepat itu juga punya risiko mengganggu kesehatan dan membuat berat badan mudah untuk naik kembali. Demikian tip kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.